Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Dwi Destiani sebagai Ketua Kelompok 3 kelas MN22H beserta teman-teman saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis tentang usaha kopi keliling. Sebelum lanjut ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 MN22H. Yang pertama ada saya sendiri, Wulan Dwi Destiani, dan yang kedua ada Nia Hanifah, yang ketiga ada Rifki Syarif, yang keempat ada Fibra Alto, dan yang terakhir ada Cici. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada latar belakang. Kopi menjadi salah satu menu favorit sebagai minuman penghilang lelah atau stres di kalangan masyarakat. Selain itu, bisnis kopi keliling merupakan salah satu inovasi dalam industri kuliner yang semakin populer di kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi berkualitas, peluang untuk membuka usaha kopi keliling menjadi semakin menarik. Konsep ini tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi konsumen, tetapi juga fleksibilitas bagi pengusaha untuk menjangkau berbagai strategi. Selanjutnya ada analisis segmen pasar. Apa itu analisis segmen pasar? Segmen pasar merupakan aktivitas membagi suatu pasar jadi kelompok pembeli yang berbeda, yang mempunyai kebutuhan, ciri, ataupun perilaku yang berbeda yang bisa jadi memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Untuk kopi keliling sendiri mempunyai segmen pasar atau target pasar. Yang pertama ada mahasiswa UBP, yang kedua mahasiswa Unsika, yang ketiga ada mahasiswa BSI, dan yang terakhir ada mahasiswa STMIK Rosma. Selanjutnya ada strategi penjualan. Di sini strategi penjualan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemilihan lokasi yang strategis. Memilih lokasi yang tepat sangat penting dalam usaha kopi keliling. Tempat-tempat ramai, contohnya seperti di dekat kampus, kantor, stasiun kereta api, ataupun pusat perbelanjaan adalah pilihan ideal untuk menarik pelanggan. Yang kedua ada waktu operasional. Waktu operasional itu mengatur jam operasional sesuai dengan kebiasaan konsumen juga. Contohnya seperti membuka gerai pada pagi hari untuk sarapan atau sore hari di saat orang pulang bekerja. Selanjutnya ada target pasar. Segmen pelajar dan mahasiswa. Kelompok ini sering mencari minuman berkafein untuk menemani aktivitas belajar mereka. Lokasi dekat kampus atau sekolah menjadi tempat strategis untuk menjangkau segmen ini. Terus ada pekerja kantoran. Pekerja yang membutuhkan minuman cepat sebelum memulai aktivitas harian mereka merupakan target pasar yang signifikan. Menyediakan layanan di area perkantoran pada jam sibuk dapat meningkatkan penjualan. Terus ada juga masyarakat umum. Usaha kopi keliling juga dapat menjangkau masyarakat umum di tempat-tempat ramai seperti pasar, taman, atau acara komunitas. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama produk adalah produk yang menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan. Selain menjual produk perusahaan, perusahaan juga melakukan pelayanan untuk memuaskan para pelanggan. Sehingga jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan produk perusahaan, maka yang perusahaan harapkan adalah pelanggan datang kembali untuk membeli produk minuman kopi perusahaan. Yang kedua, harganya. Harga produk penjualan terjangkau untuk konsumen, terutama konsumen remaja yang menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Berikutnya ada tempat beroperasi di wilayah yang padat aktivitas seperti di Jalan Ronggo Waluyo di depan sekolah SMP 1 Truk Jambe Timur. Di sana banyak siswa dan siswi yang mencari kopi enak harus tanpa repot membeli ke kopi shop. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi kami itu melalui media sosial, menggunakan platform media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk mempromosikan produk. Anda dapat menarik perhatian calon pelanggan muda yang aktif di dunia digital. Terus berikutnya ada promosi khusus. Promosi khusus itu menawarkan diskon atau promosi spesial pada hari-hari tertentu, misalnya diskon untuk pembelian pertama. Dapat meningkatkan penjualan awal dan menarik pelanggan baru. Terus ada juga kolaborasi dengan beberapa influencer. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan produk Anda dapat meningkatkan visibilitas usaha secara signifikan. Baik, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Cici, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan dari materi sebelumnya, yaitu tentang aspek ekonomi. Di sini ada beberapa aspek ekonomi, yaitu yang pertama ada memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Maksudnya, perusahaan kami tidak hanya menjadi perusahaan yang menghasilkan sebuah produk beberapa minuman kopi, meskipun pada awal usaha perusahaan akan memerlukan tenaga kerja lapangan untuk masyarakat sekitar. Terus yang kedua ada menggunakan sumber daya lokal. Perusahaan ini tentunya memerlukan bahan baku untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Di sini bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kopi ini berasal dari dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah bermutu dengan produk di luar negeri. Yang ketiga ada menghemat devisa. Perusahaan manufaktur ini hanya memakai bahan baku dan tenaga kerja dari dalam negeri dan tidak memakan bahan baku maupun tenaga kerja dari luar negeri. Yang keempat ada memahami pendapatan nasional. Karena produk ini bisa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga impor atas produk dan biaya-biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya yaitu ada topografi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang adalah dataran rendah, dan di sebagian kecil di wilayah selatan berupa dataran tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang berada pada ketinggian antara 0 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Ini mencakup banyak kecamatan di bagian utara, seperti Pakis Jaya, Batu Jaya, dan Tirta Jaya. Di sisi selatan terdapat area yang lebih tinggi dengan ketinggian mencapai 1.291 mdpl di Gunung Sanggabuana. Wilayah ini memiliki karakteristik perbukitan dan iklim yang berbeda dibandingkan dengan dataran rendah. Selanjutnya ada geografis. Wilayah Kabupaten Karawang sebagian besar dataran pantai yang luas, terhampar di bagian pantai utara dan merupakan mendapat batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Sedangkan di bagian tengah, kawasan perbukitan yang sebagian besar terbentuk oleh batuan sedimen. Sedangkan di bagian selatan yang merupakan wilayah limpahan dari Kawadenan, Janggol merupakan daerah perbukitan yang sejuk, terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian kurang lebih 1.291 mdpl. Hidrografi. Di bagian hidrografi ini yaitu Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke arah utara dan meliputi Cibeet yang mengalir dari selatan Karawang menuju Sungai Citarum yang menjadi batas antara Karawang dan juga Bekasi. Citarum yang merupakan pemisah antara Karawang dan Bekasi, dan juga Cilamaya yang merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai terdapat juga 3 aliran irigasi besar, yaitu ada saluran irigasi Tarum Utara, Tarum Tengah, dan juga Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengaliran sawah, tambak, dan pembangkitan listrik. Bagian aspek teknik yaitu meliputi peralatan dan infrastruktur. Yang pertama, satu ada alat seduh kopi, yang kedua ada termos, yang ketiga ada teko air, dan yang keempat ada server kopi. Lalu ada infrastruktur penunjang, yaitu meliputi satu kendaraan, yaitu bisa berupa sepeda ataupun motor, yang kedua ada gerobak, dan yang ketiga ada payung ataupun kanopi. Lalu ada teknik penyajiannya, yaitu melalui metode manual, penyajian dingin, serta teknik tradisional. Aspek keuangan yaitu yang dimana prainvestasi dan investasi mendapatkan hasil yang sama, yaitu dengan keterangan pada tabel yang ada pada slide ini. Yang pertama yaitu gerobak yang dimana harganya 3 juta dengan umur ekonomis 5 tahun menghasilkan penyusutan 600.000. Yang kedua ada freezer cup yaitu dengan harga 8.999.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan hasil penyusutan 1.798.000. Yang ketiga ada timbangan yaitu dengan harga 485.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan hasil penyusutan 97.000. Yang keempat ada sedotan dengan harga 550.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan hasil penyusutan 110.000. Yang kelima ada sendok ais yaitu dengan harga 25.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan hasil penyusutan
yaitu 5.000. Yang keenam ada Teko, yaitu dengan harga 20.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan hasil penyusutan 4.000. Dari hasil total semuanya yaitu total harga menghasilkan Rp13.079.000 dan menghasilkan total penyusutan dengan total 2.600.000. Pada slide modal kerja ini yaitu meliputi yang pertama ada bahan kopi. Bahan kopi yang kita gunakan yaitu ada dua, yaitu Robusta dan juga Arabica, yang dimana masing-masing dari mereka yang unitnya 1 kg. Dengan harga Robusta 120.000 dan juga Arabica 220.000. Lalu ada susu yang kita gunakan, ada dua, yaitu Fresh Milk dan juga UHT, yang dimana masing-masing dengan unit 1 karton. Dengan harga Fresh Milk 250.000 dan juga UHT 176.000. Lalu ada gula, yaitu gula yang kita gunakan juga ada dua, yaitu simple syrup dan juga gula aren cair, dengan masing-masing unit 1 liter, yaitu dengan harga masing-masing 50.000. Yang ketiga lalu ada bubuk minuman non kopi yang digunakan oleh kita juga, yaitu ada 5 varian rasa, meliputi red velvet, green tea, strawberry, coklat dan juga taro, yang dimana unitnya itu sama-sama 1 kg, yang dengan harga red velvet 65.000, green tea 65.000, strawberry 65.000, coklat 70.000 dan juga taro 65.000. Lalu ada sirup, yaitu sirup yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama ada hazelnut, yang kedua ada vanilla, dan juga yang terakhir ada karamel, yang dimana unitnya itu sama-sama 1 liter dengan masing-masing harga 100.000. Dari total keseluruhan yaitu 1.496.000. Perkenalkan, nama saya Rifki Syarif. Di sini saya akan melanjutkan dan memaparkan materi tentang modal usaha, biaya operasional, dan juga analisis kelayakan. Yang pertama itu di bagian modal usaha yang dibutuhkan adalah biaya investasi. Di biaya investasi ini berisikan yang pertama paket gerobak sebesar 3.500.000 dibagi 5 tahun yaitu 600.000. Kemudian ada freezer sebesar 8.999.000 dibagi 5 tahun yaitu 1.798.000. Ketiga ada cup sebanyak 500 pieces sebesar 485.000 dibagi 5 tahun sama dengan 97.000. Lalu ada timbangan sebesar 550.000 dibagi 5 tahun sama dengan 110.000. Kemudian ada sedotan sebesar 25.000 dibagi 5 tahun yaitu 5.000. Yang terakhir ada sendok ais sebesar 20.000 dibagi 5 tahun sama dengan 4.000. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional yakni terdiri dari biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya lainnya. Rincian biaya bahan baku yaitu yang pertama 1.456.000. Kemudian di biaya operasional sebesar 2 juta per 25 hari. Lalu ada biaya lainnya sebesar 1 juta rupiah. Total dari keseluruhan biaya yang diperlukan yaitu 17.575.000. Lalu ada cash flow, ada cost of capital, ada penyusutan sama dengan investasi atau umur ekonomis sebesar 17.575.000 dibagi 5 tahun. Penyusutannya yaitu 3.515.000. Pendapatan biaya keluar total biaya di sini tercatat 4.496.000. Biaya penyusutan ada nominal 3.515.000. Lalu total keseluruhan 8.011.000 per 12.016.500. Laba sebelum pajak atau EBT, pajak 50%, jumlahnya 12.016.500. Laba setelah pajak EAT sebesar 6.008.250 atau 6.825 rupiah. Aliran kas masuk bersih sama dengan EAT plus penyusutan. Aliran kas masuk bersih sama dengan 6.008.250 ditambah 3.515.000. Sama total keseluruhan dari perhitungan yang sudah dihitung yaitu terdapat 9.523.250 rupiah. Lalu yang terakhir ada analisis kelayakan. Break even point atau BEP. BEP sama dengan total biaya dibagi harga per unit. Totalnya 4.496.000 dibagi 18.000. Total dari hasil yang telah dibagi mendapatkan 249,7 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 249,7 sehingga pada produk ke 300 sudah mendapatkan keuntungan yaitu BEP sama dengan total biaya per unit. Totalnya 4.456 dibagi 300 unit. Lalu total keseluruhan yaitu 14.986 pieces. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga
14.986 sehingga pada saat dijual dengan harga 18.000 sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000 sampai Rp4.000. Terima kasih, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Laporan kajian studi kelayakan bisnis kopi keliling menunjukkan potensi pasar yang besar di Indonesia. Didorong oleh tingginya permintaan akan kopi praktis dan terjangkau, dengan modal awal kecil dan peluang kemitraan, bisnis ini menawarkan prospek keuntungan menarik. Analisis aspek sosial dan ekonomi mengungkapkan bahwa usaha ini dapat menciptakan lapangan kerja, menggunakan sumber daya lokal, serta mendukung pendapatan nasional. Strategi pemasaran yang efektif termasuk pemilihan lokasi yang strategis dan pelayanan yang baik akan meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas MN22H, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.